Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Azizah, NIM 1823456, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu materi tentang konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu data. Data adalah fakta, angka, hal atau kejadian tanpa konteks yang bersifat objektif. Yang kedua yaitu informasi. Informasi merupakan data yang telah dikelola sehingga mempunyai arti. Biasanya dapat berupa dokumen, audio, video, dan teks, yaitu berupa pesan dari pengirim ke penerima yang dapat memberikan pengaruh. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan yaitu kapasitas manusia atau kemampuan potensial dan aktual yang diambil berupa tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tidak pasti. Selanjutnya, pengertian pengetahuan dapat merupakan campuran pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan untuk memahami pengalaman dan informasi. Hubungan informasi, data, dan pengetahuan. Informasi dimulai dengan sebuah peristiwa yang diapresiasikan dalam bentuk simbol, yaitu baik berupa angka, suara, gambar, dan teks, yang diatur dengan formulasi sehingga menjadi data. Data bisa diterima oleh panca indera manusia itu akan berubah menjadi informasi. Informasi yang ditransfer kepada manusia akan berubah menjadi pengetahuan. Manusia yang memperoleh pengetahuan akan lebih bijak dari sebelumnya. Suatu informasi yang bermutu tinggi dapat membuat penerima PK terhadap lingkungan, sehingga mampu mengambil tindakan untuk mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, manajemen pengetahuan, yaitu proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang yang spesifik. Manajemen pengetahuan dapat diartikan sebagai teknik untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Materi selanjutnya adalah sistem manajemen pengetahuan. Tujuan dari penerapan manajemen pengetahuan yang pertama yaitu dapat menghemat waktu dan biaya, yang kedua yaitu peningkatan aset pengetahuan, yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi, dan yang keempat yaitu peningkatan produktivitas. Pentingnya manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan penting karena implementasinya memberi manfaat pada bidang pelayanan dan operasi, dapat meningkatkan kompetensi personal dan inovasi, serta memelihara pengetahuan dan pengembangan produk. Materi yang ketiga yaitu siklus manajemen pengetahuan. Menurut Zak and Meyer, siklus manajemen pengetahuan mempunyai arti, yaitu menyediakan sejumlah analogi yang berguna seperti gagasan, platform produk atau repositori pengetahuan, dan platform proses informasi atau sumber pengetahuan untuk menentukan pengertian pengolahan nilai tambah untuk meningkatkan pengetahuan organisasi. Langkah-langkah untuk membuat pengetahuan repositori. Yang pertama yaitu acquire, yaitu bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. Yang kedua itu refine, yaitu informasi yang telah didapat, diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu store, artinya informasi diseleksi dan disimpan untuk masa depan agar tidak mencari informasi yang sama untuk kedua kalinya. Yang keempat yaitu distribusi, artinya menyebarkan informasi kepada sumber daya manusia yang membutuhkan di perusahaan. Yang kelima yaitu present, artinya sumber daya manusia yang telah menggunakan informasi yang telah disebarluaskan tersebut. Materi keempat yaitu model manajemen pengetahuan. Menurut Ikujiro Nonaka dan Hirakata Takeuchi pada tahun 1995, mereka menganggap pengetahuan merupakan suatu yang dinamis dan dapat berubah bentuk antara tacit dan eksplisit. Pengertian tacit sendiri adalah pengetahuan tentang apa yang ada di dalam benak manusia. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang formal dan sistematis dan dapat dikomunikasikan, atau pengetahuan sistematis yang dapat berupa dokumen yang disimpan dan bisa diakses dan dipelajari.
Menurut Nonaka dan Takeuchi, ada 4 langkah dalam model manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu socialization, artinya transfer pengetahuan dari individu yang satu ke individu yang lainnya, yaitu berupa pengetahuan tacit ke pengetahuan tacit. Yang kedua yaitu externalization, artinya transformasi pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit yang diformulasikan ke dalam media lain. Yang ketiga yaitu combination, artinya mengorganisasi kumpulan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk media yang lebih sistematis dan penambahan pengetahuan baru. Yang keempat yaitu internalization, artinya transfer pengetahuan dari bentuk eksplisit ke bentuk tacit. Proses belajar dan learning by doing yang membentuk pengetahuan baru dalam diri individu. Materi yang kelima yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang pertama yaitu tacit manajemen pengetahuan, artinya proses penangkapan pengalaman individual dalam organisasi. Tacit pada level organisasi, proses utamanya yaitu yang pertama grafting, artinya migrasi pengetahuan antar perusahaan. Yang kedua yaitu vicarious learning, artinya observasi terhadap prosedur perusahaan. Yang ketiga yaitu experiential learning, artinya pengetahuan diciptakan dengan mencoba dan melakukan. Yang keempat yaitu inferential process, artinya pembelajaran dalam perusahaan dengan melakukan. Yang kedua yaitu kodifikasi pengetahuan eksplisit. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan kualitas akurasi dan kemudahan dimengerti dan aksesibilitas dan kredibilitas. Kodifikasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu peta kognitif, yaitu dapat dilakukan dengan representasi pengetahuan milik seseorang yang berupa model mental. Yang kedua yaitu pohon keputusan, artinya kompak dan efisien, mudah dimengerti dan berbentuk flowchart dan jalur alternatif. Yang ketiga yaitu taksonomi pengetahuan, yaitu dapat berupa sistem klasifikasi dasar yang memungkinkan untuk menjelaskan konsep secara hierarki, dipresentasikan secara terorganisir. Materi keenam yaitu sharing pengetahuan, artinya salah satu metode dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok, organisasi, atau instansi untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya di perusahaan tersebut. Ada 3 macam sharing pengetahuan atau knowledge, artinya mereka memiliki 3 macam sharing. Yang pertama yaitu eksternalisasi, artinya tukar pengetahuan personal antar anggota. Yang kedua, objektifikasi, artinya pengetahuan menjadi realitas objektif dan dapat diakui di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu internalisasi pengetahuan, artinya pengetahuan yang terobjektifikasi digunakan oleh personal dalam rangka sosialisasi mereka di dalam perusahaan tersebut. Materi ketujuh yaitu penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan bertujuan untuk yang pertama, untuk dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, untuk meningkatkan aset pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Materi yang ke-8 yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi panutan organisasi dan organisasi lainnya. Pengertian yang kedua yaitu budaya organisasi merupakan nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan tersebut. Pengertian yang ketiga yaitu budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Baiklah, selanjutnya materi ke-9 yaitu perangkat manajemen pengetahuan. Di sini perangkat manajemen pengetahuan memiliki arti yaitu teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, untuk menangkap, menyebarluaskan, berbagi, dan aplikasi pengetahuan yang baik. Ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu perangkat penciptaan dan penciptaan pengetahuan. Yang dapat kita berikan contoh yaitu perangkat
penciptaan konten, data mining, blog, dan perangkat pengelolaan konten. Jenis yang kedua yaitu perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Artinya, penggunaan teknologi komunikasi seperti HP dan email yang dikelompokkan ke dalam groupware. Contohnya, groupware dan kolaborasi, wikis, dan teknologi jaringan. Jenis yang ketiga yaitu perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Contohnya, Intelligent Filtering Tools dan Feature Intelligent Agent. Selanjutnya materi ke-10 yaitu implementasi manajemen pengetahuan perorangan atau pribadi. Manajemen pengetahuan pribadi pertama kali diperkenalkan dalam Kertas Kerja Friend and Hixon tahun 1999 sebagai kerangka kerja konseptual untuk mengatur dan mengintegrasikan informasi yang penting bagi individu dan menawarkan strategi yang mengubah informasi acak menjadi informasi yang sistematis. Selanjutnya materi ke-11 yaitu implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Artinya, pengembangan implementasi manajemen pengetahuan di organisasi biasanya menggunakan media sebagai sarana komunikasi di antara sumber daya manusia yang ada di organisasi dan pihak yang berkepentingan di antara perusahaan. Materi ke-12 yaitu strategi manajemen pengetahuan. Menurut Hansen, Nohria, dan Tierney, pada dasarnya terbagi atas dua. Yang pertama yaitu strategi kodifikasi, artinya pengetahuan disampaikan dalam bentuk eksplisit secara berhati-hati dan disimpan dalam basis data sehingga para pencari pengetahuan dapat mengakses pengetahuan yang dibutuhkannya. Yang kedua yaitu strategi personalisasi, artinya pengetahuan tacit amat sangat sulit diterjemahkan ke dalam bentuk lain yang dapat kita pahami, sehingga dialihkan dari pihak satu ke pihak lain melalui hubungan personal yang intensif. Fungsi internet dapat menyimpan pengetahuan dan memfasilitasi lalu lintas komunikasi. Materi ke-13 yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Pemahaman akan evaluasi bagi manajemen organisasi sangat penting, karena evaluasi akan mengontrol atau mengawasi pergerakan dalam organisasi, yaitu suatu upaya peralihan Materi ke-13 yaitu evaluasi manajemen pengetahuan, yaitu pemahaman akan evaluasi bagi manajemen organisasi sangat penting, karena evaluasi akan mengontrol dan mengawasi pergerakan dalam organisasi. Evaluasi sendiri memiliki arti yaitu suatu upaya peraihan tujuan yang telah ditetapkan dan hasilnya sebagai pertimbangan dalam penentuan keputusan dan perencanaan di masa yang akan datang. Selanjutnya materi ke-14 yaitu implementasi manajemen pengetahuan di perpustakaan. Pengimplementasian manajemen pengetahuan baik pada peningkatan kompetensi personal perusahaan, artinya jika diimplementasikan di perpustakaan akan meningkatkan kompetensi pustakawan, yakni pada hal pengelolaan dokumen. Ada 3 tingkat dalam implementasi manajemen di perpustakaan. Yang pertama yaitu penciptaan pengetahuan, yang kedua integrasi pengetahuan, dan yang ketiga penyebarluasan pengetahuan. Materi ke-15 yaitu konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi, serta kaitannya dengan Industri 4.0. Berbicara tentang masyarakat informasi, dikaitkan dengan era globalisasi yang isunya mulai berkembang di Indonesia setelah terjadinya reformasi tahun 1998 yang semakin hari semakin pesat. Menurut Daniel Bell, tahun 1973, ia menggunakan istilah Post-Industrial Society untuk menyebutkan masyarakat informasi. Masyarakat informasi yaitu pergantian produksi barang-barang kepada sistem pengetahuan dan inovasi, pelayanan sebagai strategi dan sumber transformasi dalam masyarakat. Masyarakat informasi terbentuk atas beberapa faktor yang berdampak terjadinya evolusi di masyarakat, serta mulainya kebutuhan informasi yang tinggi setelah sekian lama berada di fase masyarakat industri. Selanjutnya, faktor pendorong terbentuknya masyarakat industri. Yang pertama yaitu dinamika informasi dan komunikasi, yang kedua perkembangan teknologi komputer, yang ketiga perkembangan teknologi komunikasi.
Perkembangan teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang sering disebut dengan ICT atau Information and Communication Technology, yaitu sangat berkembang di negara industri. Dua teknologi ini yang mempercepat pergerakan informasi di masyarakat yang menjadi ciri masyarakat maju. Sekian dari saya, pemahaman dan penjelasan materi di mata kuliah Manajemen Pengetahuan dengan dosen pengampu Ibu Jaihan Nabila. Saran dan kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan, karena video ini saya rasa begitu banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.